Santo Saba latar belakangnya arsitek tapi mengaku sebagai pencinta sejarah dan sekarang jadi sejarawan ya, dengan data-data yang barangkali akan bertentangan. Silakan Pak. Saya nggak pakai itu untuk ini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pakai PowerPoint. Saya harus berdiri karena saya presentasi dengan ahli pertunjukan. Basic saya arsitektur. Saya pandai berteater, saya pandai berkesenian. Kemudian saya katakan ini supaya saya diajak untuk nanti dalam gelaran Pak Bukan. Gitu ya. Oh di sini. Ya. Kemudian beberapa tahun terakhir ini saya terjerumus dalam kesejarahan. Karena apa? Karena saya merasa dibohongin oleh yang katanya namanya sejarah. Saya meneliti sendiri, saya lakukan sendiri. Candi-candi, tadinya saya meneliti candi karena basic saya arsitektur, saya suka sama kecarian. Ini berapa menit Mas? Kalau saya lama, 15 menit nanti kan gitu ya. Karena bisa panjang Pak, karena ini menarik menurut saya ya, kata orang juga iya. Saya meneliti sendiri pribadi tanpa ada dari pemerintah, tanpa dari institusi apa, saya melakukan sendiri, meneliti dari Jawa sampai ke Sumatera itu saya teliti, dan saya berakhir meneliti saya itu di candi namanya Muara Takus. Di Muara Takus itu saya temukan sesuatu yang luar biasa untuk Nusantara, dan itu bernama sebenarnya Sriwijaya, gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah Sriwijaya menurut saya, dan satu sosoknya itu adalah Sailendra, itu kata kuncinya. Kenapa saya merasa terbohongi? Karena kok raja-raja kerajaan di Nusantara kok muda-muda sekali. Gitu. Sementara temuan-temuan candi itu nggak lebih daripada 78 Masehi. Nggak lebih jauh, nggak lebih tua dari itu. Padahal temuan-temuan itu secara dating apa segala macam ya. Kemarin saya jumpa dengan Pak Dani Hilman, kemudian para peneliti-peneliti, enggak segitu Pak Santo. Saya teliti terus, saya temukan kerancuannya itu saya temukan. Di apa? Di cara penghitungan awal tahun prasasti di tahun Saka di prasasti Pak. Iya, kekencangan nggak ngomong. Jadi awal kerancuannya itu setelah kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu 78 Masehi. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa dasarnya kita hitung tahun Saka yang tadi Mas itu Pak Tommy itu kan tahunnya Saka tuh 78 Masehi. Saya cari nggak pernah ada yang menjelasin tuh. Saya cari lagi tahun 78 itu sebenarnya kejadian apa? Dapat Pak. Jadi saya temukan ada catatan dari Eropa sana, tulis 78 Masehi itu adalah saat menaklukkan kaum yang bernama Cakya. Sekitia kata orang yang tulis itu, Sekitia. Sejatinya itu adalah kaum Saka itu. Leluhur kita, Saka, Cakya, Mahecakya, Sekitia. Orang Eropa sebutnya itu Sekitia tulisnya. Itu sebenarnya adalah Arya. Itu leluhur kita. Kenapa Santo Saba bilang itu leluhur kita? Ada di Borobudur, di 160 panel yang tertutup itu ada teks literasi kata Mahecakya. Itu leluhur kita, kaum Saka. Prasastinya banyak untuk menandai kejadian-kejadian itu. Tapi kok ngitungnya 78 Masehi? Saya skeptis ilmiah saat itu. Proses pencarian saya bertemu dengan sosok yang bernama Ahmad Khozib, peneliti khusus untuk penanggalan Saka. Dia teliti, dia cari, ketemu saya, bilang Pak Santo, benar, Pak Santo nggak setuju, saya sudah dapat. Kak, berapa Pak tahunnya Pak? Ini dia kasih tahu, dapat angkanya 6123 sebelum Masehi. Subjektif, pribadi, person. Inilah yang saya gaungkan setiap saya diundang oleh siapapun untuk menerangkannya, karena Santo Saba itu kontroversi terhadap kesejarahannya. Pertama skeptis terhadap penghitungan tahun Saka itu,
ketemu, saya selalu katakan, kalian ini para pekerja negara yang dibayar oleh rakyat, mikir-mikir, gue bilang gitu. Ini ada Santo Saka tuh hanya skeptis, nggak percaya. Ini ada orang satu orang kasih tahu awal Saka itu 6123 sebelum Masehi. Nggak percaya, undang, dibikin forum kayak gini. Sebelum Masehi 100 itu, sebelum Masehinya itu 6123. 123 versi subjektif Ahmad Qasim ya. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Oke. Dapat itu baru berapa bulan ini Pak dapat Santo Saka itu dapat 6123 dari Pak Qasim ya. Nyambung ke penelitian saya ke belakang, ke sebelumnya setelah saya skeptisme itu nggak percaya dengan angka 78 Masehi itu nyambung ke belakang. Apa yang Santo Saka temukan dalam dia meneliti candi-candi itu? Santo Saka itu skeptis, tidak percaya bahwa ini candi Buddha, ini candi Hindu, nggak percaya belas. Dapat Pak. Setelah saya ke Candi Muaratakus, itulah namanya pusat kadatuan. Kadatuan benar, bukan kerajaan. Nah, nanti cerita panjang di kedatuan. Sampai saya meneliti tatanan adatnya, persukuannya, nama-nama sukunya. Itu saya teliti dan mendukung apa hasil temuan saya. Oke. Di Borobudur itu sebelum saya ke Candi Muaratakus ke Sumatera itu, saya temukan di relief dasar yang tertutup ya, 160 panel itu ada 2 teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana. Satu lagi Vinaya Dharma Kaya Cita. Itu jelas ya, teks-teksnya itu Dharma. Nah, Dharma itu adalah ajaran leluhur kita yang sudah monoteis. Kata orang Islam sudah tauhid. Sampai saat ini Dharma itu tersimpan sempurna di Bali. Di Bali. Jadi Bali itu menyimpan sempurna ajaran leluhur kita yang bukan Buddha, bukan Hindu juga. Kan baru ternamakan Hindu ya. Ini konsep kesejarahan ya, tidak keagamaan. Ternamakan Hindu itu 1953 saat negara harus mewajibkan ajaran leluhur kita itu masuk 5 negara, terpaksa Bali ternamakan menjadi Hindu 53. Buddha saat itu belum, masih mengikut ke Hindu. Baru setelahnya 54 Buddha masuk dalam 5 agama resmi negara. Itu Buddha 54. Setelah ada di Buddha, kalau di Buddha yang asli, origin yang di Siddhartha Gautama itu tidak ada konsep percaya kepada Tuhan loh. Ya. Kenapa bisa masuk ke Indonesia? Karena para sarjana saat itu mengadop dari konsep ketuhanan kitab Sanghyang Kamahayanikan. Jadilah punya Tuhan namanya Sanghyang Adi Buddha. Baru diakui bisa masuk. Oke, jelas ya. Jadi Borobudur itu is not Buddhism. Ini kesejarahan ya, bukan keagamaan. Borobudur is not Buddhism. Sekarang ini pemerintah sedang menggambarkan ingin menjual wisata pakai Prambanan, bikin Prambanan Hindu, tidak berdasar. Pertanyaan yang mudah ya Pak. Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Nusantara, situs-situs candi-candi di Nusantara itu terlabeling, saya katakan terlabeling berdasar 2 ajaran yang terlahir di India, Hindu atau Buddha. Kerajaan Sriwijaya dibilangnya apa? Buddha. Kerajaan apa? Hindu. Kalau tidak Hindu, Buddha. Bahkan jauh lebih akurat kita terdogma. Kalau saya tanya leluhurnya Mas Ali apa agamanya? Hindu. Padahal bukan. Kapan Hindu, Buddha, misionaris orang yang ke Nusantara? Ahli-ahli sejarah harus jawab. Kapan? Siapa? Kan kalau untuk mendeteksi suatu sejarah ada nama, ada tahun, ada tempat. Itu 3 pokok. Itu 3 pokok ya untuk mendeteksi. Jadi kalau misalkan Mas ada prasasti, tahun berapa? Siapa yang bawa? Di mana? Itu 3 kunci. Tidak mendukung ketiga hal itu bukan sejarah. Sejarah dan logika. Bukan sejarah kalau tidak logis.
kita Nusantara sejarahnya seperti itu. Candi-candi di Nusantara Hindu atau Buddha? Mudah Pak. Kalau ada patung orang duduk sila itu Buddha. Kalau tidak ada itu Hindu. Hanya itu. Lebih dalam tidak ada. Rupanya Santo Sahabat temukan candi-candi di Nusantara, kerajaan-kerajaan pra-Islam di Nusantara bukan Hindu, bukan Buddha, karena tidak berdasar. Apa itu? Itulah yang tadi saya sebutkan, teridentifikasi bernama Dharma. Sudah komunitas. Dharma itu kalau kita pakai angka tahun Saka yang ditemukan Pak Ahmad Qasim 6123 tercatat oleh sejarawan Eropa, cikal bakal Buddha, cikal bakal Zainisme, cikal bakal Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmanisme. Tahun 3000 tercatat ya, terdeteksi yang bawa adalah Brahmanisme, kaum Brahmana. Brahmana itu bukan Hindu, tapi leluhur kita yang belajarnya di pusat kedatuan di Moratako. Nanti saya cerita panjang tentang Moratako itu apa, kenapa Cola menyerang itu, ya. Kenapa Cola menyerang itu? Apa itu yang di Palembang? Nanti saya cerita. Ini saya cerita base perjalanan Dharma itu. Tahun 3000 SM orang Eropa catat ada namanya kaum Scythia, disebutnya Brahmanisme. Tahun 3000 ekspansi ke tanah India. Tahun 1500 sebelum Masehi. Tadi 3000 ya tercatat 3000 SM. Kemudian 1500 SM-nya para Brahmanisme itu menuliskan Veda. Catat ya, menulis Veda, ditulis, dicatat, dibawa oleh kaum Scythia. Kadang disebut Arya. Itulah leluhur kita. Jadi leluhur kita jauh sebelum angka-angka yang tertuliskan di catatan sejarah mainstream itu seperti itu. 3000 SM sudah ke tanah India, 1500 SM mencatat, menulis Veda terbagi 4, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, dan Samaveda. Ada 4 Veda oleh para Indolog, para peneliti tentang Hindu Buddha itu. Veda itu terbagi 4. Itu yang menulis adalah leluhur kita, menulis Veda di sana. Pusatnya di kita. Di mana itu? Yang saya temukan di Moratako. Jadi Moratako itu tidak hanya candi sebesar itu, ada areanya. Nanti saya cerita ke arah sana. Oke. Jadi 1500 leluhur kita kaum Saka yang ada di literasi Borobudur itu Mahecakya, kemudian ajarannya Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma Bhajana, jelas ajarannya adalah Dharma. Bukan Buddha, bukan Hindu, tapi mendasari lahirnya Buddha dan Hindu. Saya ulang lagi, 3000 SM ada ke sana, 1500 SM menulis Veda. Di 500 SM saat kelahiran Yang Mulia Siddhartha Gautama, Yang Mulia Siddhartha Gautama kan ada 3 tahapan, 3 sidang agung. Di sidang agung ketiga lah baru tersuskan yang bernama agama, tapi sebelumnya belum ternamakan. Jelas ya Pak, itu adalah basicnya ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Apa kode-kodenya, apa yang mendekati yang saya ceritakan itu? Jadi leluhur kita yang saya dapatkan yang expand ke luar Nusantara itu yang tercatat yang saya temukan ya. Dharma Dasa 700 SM, Dharma Pala 600 SM, ada nama Sanjaya, ada nama Adi Sangkara, ada nama yang lebih mendekatkan penelitian saya, analisa saya, itu nama Sariputra. Ini kaitannya sama Nalanda. Sariputra itu 600 SM, 600 SM ya. Namanya ada di Nalanda, di stupa di situs Nalanda itu ada stupa yang namanya Sariputra. Sariputra itu kan jelas nama Nusantara. Ibunya Sari, bapaknya Madara, bikin kitab Madara Sastra.
yang tahun-tahun itu bapaknya itu kitab itu dipelajari di Nalanda. Nalanda saat itu tidak mengajarkan Buddha, tapi mengajarkan itu Dharma sebenarnya. Pak Santo, mohon maaf langsung dihubungkan dengan Sriwijaya ya, Ya. biar kami. Ya. Ini semua saya cerita tentang Sriwijaya dari awal saya pegang mic sampai nanti itu semua Sriwijaya. Itu semua Sriwijaya, makanya saya runut ceritanya supaya nyambung. Jadi nggak ngaco lompat-lompat gitu. Cuma batasin aja nanti kalau orang, saya sudah kirim PDF ke Pak Butet itu yang berupa kayak gini ya, sama yang audionya supaya bisa dipahami. Ya. Masih berapa menit lagi? Masih 7 menit. 7 menit singkat. Oke, jadi 500 SN ajaran Dharma itu yang oleh nama Sariputra itu mengajarkan anaknya yang mulia Siddhartha Gautama namanya Rahula, mengajarkan anaknya ya. Karena apa? Bapaknya tahu kalau dia ngajarkan berarti versi dia. Tapi ini langsung Sariputra, jadi sumbernya itu Sariputra disuruh ajarin anaknya. Itulah salah satu cikal bakal terlahirnya namanya Buddhism. Di abad yang sama 500 SF itu ada Jaina, ada Mahavira namanya. Tercetuslah Jainism. Buddha jelas ya, angka tahunnya namanya basicnya adalah Dharma, ajaran kita, jadi Buddha di 500 SF. Baru setelahnya orang-orang yang tidak zaman-zamannya modern ini ya, tidak mau ikut Buddha, tidak mau ikut Jaina, tidak mau ikut Kristen, tidak mau ikut Islam, mengelompok, masih pegang Veda, mengelompok 1830 lebih jelas dia menamakan jadi Hinduisme ditambah Isme itu baru 1830 resmi formil Hindu menjadi yang tersebut adalah agama ya 1830. Jadi tidak benar kita, candi kita itu Hindu, Buddha itu tidak benar gitu ya. Oke, ini biar lebih dekat lagi, apa itu yang mudahnya ya, karena bahasa awam selalu gitu ya. Borobudur itu ada patung orang Buddha, itu bukan, itu kontemplasi spiritual leluhur kita. Tokobroto, Bataga bahasa Sumatera, Upasena bahasa Bali, Kapala Sulawesi, itu kontemplasi leluhur kita sebelum ada ajaran yang bernama agama gitu. Saya langsung ke seperti itu ya penyebarannya, bahwa situs-situs kerajaan pra-Islam di Nusantara bukan Buddha, bukan Hindu, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs seluruh Nusantara yang sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali, itu yang mendasari lahirnya Hindu Buddha di India, termasuk Jaina. Seperti itu klarifikasi. Kemudian lebih mendekat ke arah Sriwijaya itu ya, saya temukan di Muara Takus itu. Jadi Muara Takus itu adalah macam makahnya. Di situ candi yang tinggi itu adalah Menara Sariputra yang dicatat, dilihat tidak hanya oleh Itsing. Itsing kan abad 7, abad 4, abad 5, abad 6 itu dari Fahuan, Yuning, Yutsang itu mencatat orang lakukan tawaf, pradasina, prasawiya, keliling memutari objek. Abad 4 sudah ada orang lakukan tawaf mengitari itu, dan Gizerman catat tidak ada gajah yang tawaf di situ. Nah itu di sekitar itu adalah landmarknya kota suci. Yang dimaksud kota suci itu di sana di Muara Takus itu ada benteng Tanggul Tanah Kuno. Benteng Tanggul Tanah Kuno. Ada bentuk tanah trapesium. Itulah benteng yang disebut kota suci. Tempat belajarnya para Brahmanism, para Brahmana. Bukan Buddha, bukan Hindu. Ya, tapi Dharma. Ya, itulah pusat kedatuan secara keagamaan. Jadi di sana sebelum masuk ke area kota suci itu ada, saya temukan universitas tertua di dunia. Yang ini adalah pusatnya dari Nalanda sebenarnya. Jadi Balaputra Dewa itu, Sailendra itu pusat Dharma, pusat Dharmik itu yang sampai saat ini masih ada di Bali. Itu di situ ada universitas yang namanya Dharmapala. Kita langsung masuk ke Dapun Tariang. Siapa itu Dapun Tariang? Dapun Tariang adalah salah di antara para datuk. Penyebutan datuk itu beda ya. Itu mengidentifikasikan bahwa itu adalah Fatsal Padua. Jadi kalau saya sudah masuk ke dalam tatanan adat kadatuan itu, ada namanya di sana istilahnya ring, soko, pisoko, limbago. Jadi
Soko itu ring utama, itu terekam di nama persukannya Domo. Domo itu adalah Dharma sebenarnya. Kemudian ada pilihan, pilihan itu pilihan Hyang. Hyang itu sebutan Tuhan di ajaran leluhur kita sebelum Islam masuk, sebelum agama masuk. Itu Hyang, pilihan Hyang. Kemudian patopang, patopang itu dari kata pertapa, petapaan. Jadi bukan Hindu, bukan Buddha, tapi Dharma, sudah tauhid, ya itu. Kemudian siapa? Dapuntahya itu siapa? Dapuntahya itu beberapa para datuk yang tercatat oleh sejarah. Yang tadi saya sebutkan sampai ke India bahwa itu tidak tercatat. Kalau kita ke Leiden kemungkinan bisa terbongkar itu siapa aja. Di masa Dapuntahya itu saya dapatkan nama Datuk Kampala. Jadi Datuk Kampala, Dapuntahya Sri Jayanasa itu ke arah sini, ke arah Palembang. Dapuntahya melakukan marwapas, sidayarta, macam dakwah gitu ya, bukan berperang. Memang dipersiapkan oleh tentara untuk penyelamat, tapi tidak niatan untuk berperang. Jadi bahasa sejarah mainstream sekarang seperti itu. Dibuatlah image ini perang ini, perang ini, perang ini. Itu memang dicipta untuk menghancurkan. Termasuk yang tadi saya katakan itu, is not Buddhism, is not Hindu. Itu kan kerjanya leluhur. Buku yang bikin seperti ini, Choides. Choides itu memang berniat ingin mengindianisasi Asia, terutama Asia Tenggara, lebih fokus ke Nusantara. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Dapuntahya itu berangkat dari Minanga. Minanga itu adalah pusat kadatuan di Moratakusana. Ada landmarknya, ada bukti-bukti fisiknya, ada goanya, ada tempat ritual sucinya, ada sekolahnya, ada universitasnya. Bikin beberapa karena memang kadatuan seperti itu ya. Tidak hanya di pusatnya di Moratakusana, di Jambi dia bikin di Palembang ya, itu bikin kerajaan kesultanan. Sriwijaya itulah Vanua, dalam kadatuan namanya Limbago. Soko Pisoko Limbago ringnya, tatanan adat seperti itu. Dan bikin beberapa viharia, maha viharia. Di antaranya di Nalanda, kemudian di Thailand, di Borobudur, itu karya dari kadatuan itu. Yang di Muara Jambi itu bernama Cakapala. Yang di Borobudur itu Buana Sakapala. Yang di pusatnya di Moratakus Dharmapala, Nalanda. Kemudian ada di India Rama, itu yang disebutnya Catia itu seperti itu. Jadi seperti itu. Ini forum ya, Santo Saba katakan ini yang penting nyampe dulu. Jadi kita tidak larut dalam kesejarahan mainstream yang seperti itu. Ini saya subjektif, skeptisme ilmiah, subjektivitas. Bisa diterima, tidak boleh tidak diterima. Bisa diadu, bisa diargumentasikan, bisa dipanggil Santo Saba itu untuk disidangkan dalam hal yang dia ini. Jadi tanggal 5 Februari saya diundang juga untuk berkata seperti ini atas permintaan Yori, karena Yori Antar itu arsitek yang akan merecovery universitas yang ada di Muara Jambi. Tapi Yori Antar tidak punya basic pemahaman tentang kesejarahan seperti yang saya katakan ini. Maka nanti saya untuk saat ini pun saya direpresentasikan oleh Pak Yori. Jadi saya mohon maaf atas apa yang saya katakan karena ini subjektif. Silakan Bapak pikirkan. Kemudian silakan Bapak untuk bertindak apa yang harusnya bertindak karena ini adalah penting buat bangsa dan negara. Jadi Sriwijaya, saya terima kasih kepada PTPA yang sudah lakukan ini. Tinggal outputnya berani atau tidak, gitu, untuk melakukan suatu perubahan besar, rekonstruksi sejarah. Kalau pakai Santo Saba. Oke, matur suwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo Saba atas imajinasi atau data-data sejarah apa yang di luar mainstream ya. Nanti nggak tahu bisa diolah atau enggak. Tapi terima kasih atas tawarannya data sejarah. Teman-teman semua, kita memulai obrolan lebih tajam dari presentasi dari 3 narasumber yang di depan. Saya sendiri punya catatan.
Sekali lagi. bisa kembali lagi datang sini ya. Makasih ya Mas. Oke, terima kasih sama Ali. juga. Mas Ali, Mas Kusen, lihat sini. Nah, Pak Topik, lihat. Sip. Mas Wahyu. Sip. Ini Mas Wahyu Balar. Ini Pak Rapani. Mantap. Kopler nggak bisa masih gagal masih
Ya.